Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 459 kembali. Selama kamu mengingatnya, maka tidak apa-apa. Dia memiliki bakat dan tekad untuk melakukannya. Huan mengangkat bahunya saat dia menjawab. Itulah yang kamu katakan, bukan aku. Aku hanya percaya pada apa yang aku lihat, dan pangeran pertama dan kelima adalah yang terbaik sejauh ini. Bahkan jika itu berubah menjadi perang, pada akhirnya, aku akan tetap memilih yang mana. Saya pikir itu yang paling cocok untuk itu. Ryan dan Rowan mengangguk. Yah, hanya itu yang ingin kau tanyakan. Aku ada sidang sore ini, jadi aku tidak bisa membuang waktu terlalu banyak di sini. Lagi pula, aku sudah melihat semua yang kuinginkan. Ryan kemudian melanjutkan. Yah, kamu mungkin tidak akan menjawabnya. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Fagro Sasamil dan istrinya. Bagaimanapun, mereka adalah orang tua Kalina. Aku tahu sepertinya Fagro mencoba memulai kudeta, tetapi cerita ini tidak berhasil. Sepertinya tidak benar. Satu-satunya hal yang aku yakin adalah mereka masih hidup. Huan merenung sebentar sebelum berkata. Kau benar, aku tidak bisa memberitahumu apa-apa tentang itu. Ada lagi. Si kembar menggelengkan kepala. Mereka benar-benar tidak menyangka akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu. Tetap saja, Rowan mendapat konfirmasi tentang waktu, sementara Ryan harus memasukkan Kalina ke kepala pria itu. Itu pada dasarnya semua tujuan mereka datang ke sini. Yah, mereka bahkan tidak berpikir mereka bisa memiliki kesempatan untuk bertemu Huan sebelumnya, jadi situasi saat ini sudah bagus. Baiklah, biarkan aku menelepon pria menyebalkan itu kembali. Beberapa saat kemudian, Wersa kembali ke taman dan menghela nafas lega. Si kembar tampaknya baik-baik saja, itulah yang paling dia pedulikan. Jadi, apakah kamu masih tidak memberitahuku tentang apa itu semua? Huan menggelengkan kepalanya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimanapun, kalian bertiga sudah bisa pergi. Ingat, pertemuan ini tidak pernah terjadi. Wersa, Ryan, dan Rowan kemudian pergi ke pintu keluar, segera meninggalkan rumah Huan melalui jalan rahasia yang sama seperti sebelumnya. Huan kemudian tinggal di sana, melihat cangkir teh. Berapa lama kamu akan terus mencari? Keluarlah. Begitu Huan mengatakan itu, cacing tua kemudian muncul di taman seperti hantu. Jadi apa yang Anda pikirkan? Huan meliriknya sebelum berkata. Apakah mereka benar-benar baru berusia 16 tahun? Kelihatannya tidak seperti itu. Pertama-tama, bagaimana mereka bisa berkultivasi secepat itu tanpa panduan kultivasi cahaya atau kegelapan? Cacing tua mengangguk saat dia berkata. Aku tahu. Itu sebabnya mereka menarik. Ryan dan Rowan pasti memiliki beberapa rahasia yang tersembunyi, tapi aku tidak akan mengoreknya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Huan menghela nafas dan menambahkan. Baiklah, saya harus mengakui bahwa pertukaran elemen terang dan gelap itu menarik. Saya hanya tidak mengerti mengapa mereka ingin mempromosikan Kalina ke tahta. Apakah benar dia yang meyakinkan mereka berdua untuk mengikutinya? Tidak masalah bagaimana saya melihatnya. Mereka sepertinya bukan tipe yang peduli dengan kekuatan kekaisaran. Cacing tua menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Ini tidak seperti memiliki anggota keluarga kekaisaran yang berutang pada mereka juga buruk. Huan menyipitkan matanya sebelum menghela nafas. Baiklah, mari kita lihat saja apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin mereka memiliki hubungan dengan ramalan itu. Aku akan pergi ke sidang. Cacing tua mengangguk dan segera meninggalkan taman tanpa ada yang memperhatikan. Kembali ke sisi Ryan dan Rowan, Wersa menghujani mereka dengan pertanyaan. Tentu saja, mereka tidak mengatakan apapun yang berhubungan dengan percakapan itu, yang membuat Wersa tidak senang. Baik, pokoknya, ayo kembali ke guild. Kamu harus keluar dengan cara yang sama saat kamu masuk agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah mereka kembali, Ryan dan Rowan mengucapkan selamat tinggal sebelum meninggalkan Alchemist Guild. Dalam perjalanan kembali, keduanya berbicara melalui koneksi jiwa mereka. Bagaimana menurut Anda? Huan menerima informasi dengan terlalu mudah. Jadi kamu juga berpikir seperti itu. Saya pikir Huan akan menertawakannya dan tidak menganggap serius klaim saya tentang Kalina. Rowan mengangguk. Aku tidak bisa tidak merasa seperti dia mengharapkan itu.
Ryan setuju dengannya. Dia mengatakan bahwa tidak jarang keturunan langsung memalsukan kematian mereka selama pertarungan memperebutkan tahta. Tetap saja, dia menganggapnya terlalu enteng. Apakah menurut Anda dia sudah tahu tentang kematian palsu Kalina? Jika demikian, maka dia juga tahu di mana dia dan apa yang dia lakukan. Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Saya tidak tahu. Namun, ada satu hal yang menggangguku. Ryan tahu apa yang ingin dia katakan. Fakta bahwa dia setuju untuk setidaknya mempertimbangkan posisi Kalina meskipun ayahnya mencoba kudeta belum lama ini, kan? Rowan mengangguk. Dalam keadaan normal, Huan bahkan tidak akan mencoba mendengarmu karena kudeta itu adalah noda buruk pada catatan Kalina. Begitu dia mencoba naik tahta, orang lain pasti akan menunjukkannya. Itu dan fakta bahwa dia memiliki garis keturunan setengah Crowley akan membuat kebanyakan orang langsung menyerah. Ryan menghela nafas setelah mendengar itu. Seperti yang kita pikirkan, ada lebih banyak lagi di balik peristiwa antara Fagro dan Kaisar ini. Rowan setuju dengannya. Bagaimanapun, kita hanya bisa menunggu perubahan terjadi untuk melihat bagaimana kita akan menghadapinya. Untuk saat ini, tujuan utama kami di ibu kota bisa dikatakan telah selesai. Mari kita selesaikan sisa pengaturannya mulai sekarang. Baiklah, ibu dan ayah akan tiba dalam waktu dekat, jadi ayo kembali. Keduanya kemudian mempercepat formasi teleportasi dan kembali ke kediaman Sekte Dalamu di kota dalam. Benar saja, sepertinya mereka diberitahu. Beberapa saat setelah mereka tiba, seekor binatang iblis terbang yang sangat besar muncul di atas kediaman Sekte Dalamu. Biasanya, hal seperti itu tidak akan diizinkan kecuali binatang iblis itu berada pada tahap ketujuh dan ditemani oleh pembudidaya Saint Realm lainnya. Namun, itu memiliki lambang keluarga kekaisaran Sasamil, jadi diizinkan untuk mengabaikan aturan itu. Di atas burung itu, orang bisa melihat beberapa orang. Ryan dan Rowan hanya membutuhkan satu pandangan untuk mengidentifikasi mereka berdua, orang tua mereka di dunia ini. Bab 460 membantu. Binatang iblis terbang dengan cepat mendarat di taman kediaman. Turen dan Harmalia kemudian turun saat mereka melihat sekeliling mereka dengan mata penasaran. Mereka belum pernah pergi lebih jauh dari kota terdekat suku Faren, Astrek. Tetapi saat ini, mereka tidak hanya meninggalkan negara dalam sekali jalan, tetapi mereka juga dibawa ke ibu kota kekaisaran. Mereka masih belum menerima semuanya. Lagi pula, pengetahuan mereka tentang kekaisaran pada dasarnya nihil. Itu menunjukkan betapa terisolasinya suku Faren. Bahkan juri hanya tahu tentang nama empire mereka. Dia tidak tahu bagaimana menuju ke sana. Benar saja, juri juga datang bersama sebagai perwakilan dari suku Faren mereka. Alanda kemudian tinggal di belakang untuk bertindak sebagai kepala suku sementara. Si kembar kemudian maju untuk melihat mereka. Bu, ayah, kamu akhirnya tiba. Mata Harmalia berbinar saat dia melihat anak-anaknya. Ryan, Rowan, mereka bisa melihatnya menggendong adik perempuan mereka, yang telah tumbuh cukup besar dalam 1 tahun terakhir ini. Harmalia lalu menurunkan Rana dan dengan cepat memeluk keduanya. Kenapa aku harus selalu menunggu beberapa tahun setiap kali untuk melihat kalian berdua? Kamu harus datang dan mengunjungi kami lebih sering, bukan sebaliknya. Ryan tersenyum sambil meminta maaf. Maaf, Bu. Tapi lihat, aku harus membawamu ke ibu kota kekaisaran, bukan? Aku bahkan memberimu menantu perempuan yang seorang putri. Rowan mendengus setelah mendengar itu tetapi tidak berkomentar. Dia tahu lebih baik daripada orang lain betapa Ryan tidak ingin itu terjadi. Apa? Kamu punya masalah? Tidak, aku harap kalian berdua akan bahagia seumur hidup dan cinta timbal balik kalian tumbuh lebih besar. Mulut Ryan berkedut, tetapi dia tidak membalas. Turen lalu meletakkan tangannya di bahu Ryan sebelum bertanya. Jadi, katakan padaku, benarkah kamu menginginkan seorang putri? Ryan hampir muntah darah. Dia sudah melupakan rumor itu setelah ujian. Ahem, jangan khawatir, itu semua hanya salah paham. Kia tidak sama sekali. Harmalia menyipitkan matanya saat dia berkata. Jelaskan semuanya. Jangan sembunyikan apapun dari kami. Apa yang terjadi? Ryan hanya bisa mengulangi alasan yang sama seperti biasanya, berpura-pura bahwa mereka benar-benar saling mencintai dan sebagainya. Rowan senang melihat Ryan melakukan itu karena dia tahu Ryan tidak mau melakukannya. Begitu. Sejujurnya,
Ibumu masih belum tahu betul apa artinya menikahi seorang putri kekaisaran. Turen setuju dengannya saat dia menambahkan. Kami baru mulai mendapatkan ide setelah kami memasuki kota ini dan menerbangkan binatang iblis itu. Apakah kekaisaran benar-benar sekuat itu? Seberapa lebih kuat daripada Jialin? Ryan tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan. Tapi saat dia hendak menjawab, sebuah tangan kecil meraih pakaiannya dan pakaian Roan. Mereka melihat ke bawah dan melihat gadis kecil itu menatap mereka dengan mata ingin tahu. Mau tak mau Ryan turun untuk memeluk Rana, atau begitulah yang dia coba. Sayangnya, Roan lebih cepat. Jangan dekat-dekat dengannya. Mereka yang mengi wanita sebelum menikah bukanlah contoh yang baik. Roan kemudian menatap gadis kecil itu dengan senyum tipis sebelum berkata, Rana, kakakmu adalah seorang playboy. Pastikan kamu tidak pernah dekat dengannya. Mata Ryan menjadi gelap. Apakah kamu mencari pertarungan? Roan mendengus saat dia berkata, kamu, bisakah kamu melakukan sesuatu padaku? Kamu mungkin lebih kuat, tetapi pemulihanku lebih cepat darimu. Itu juga akan membuatmu menggunakan lebih banyak energi. Cukup selama aku memberimu pukulan yang bagus. Anda dapat mencoba. Ryan kemudian meraih jubah Roan saat dia berteriak. Biarkan aku memeluknya sedikit. Namun, Roan tidak menyerah. Dalam mimpimu, tiba-tiba, Turen menamparkan kepala si kembar. Contoh seperti apa yang kamu tunjukkan padanya? Cekikikan. Saat itulah mereka mendengar tawa samar datang dari gadis kecil yang menyaksikan pertengkaran si kembar. Keduanya kemudian menatap Rana dan tidak bisa menahan senyum. Harmalia sangat terkejut karena, sebagai ibu mereka, dia tahu betapa sulitnya membuat Roan tersenyum. Berapa kali itu terjadi mungkin bisa dihitung dengan dua tangan. Yah, dia sepertinya menyukai kalian berdua meskipun dia tidak melihatmu sejak kamu meninggalkan suku terakhir kali. Dia hampir berusia 2 tahun, tahu. Ryan dan Roan mengangguk. Segera setelah itu, tangan Ryan menyala saat elemen cahaya berkumpul di jarinya. Roan tahu apa yang akan dia lakukan, jadi dia melakukan hal yang sama. Namun, jarinya memiliki elemen gelap. Mereka menyentuh kepala gadis kecil itu, dan segera, dia tertidur. Yah, lebih baik untuk mengatakan bahwa dia tersingkir. Apa yang kamu lakukan? Harmalia menjadi sedikit khawatir. Namun, Turen dengan cepat menahannya. Jangan khawatir, mereka adalah saudara laki-lakinya. Harmalia melihat senyum Turen dan menjadi tenang. Roan kemudian memberi makan pil ke Rana sebelum si kembar bekerja sama untuk membersihkan semua meridiannya. Elemen gelap Roan menghancurkan segala pengotor yang mungkin ada di sana, sementara Ryan memastikan untuk melindungi mereka. Jika mereka menemukan jalan yang tampaknya tidak bagus, Roan menghancurkannya, dan Ryan menyembuhkannya segera setelah memastikan untuk mencapai bentuk yang benar. Ini pada dasarnya adalah efek yang sama dengan yang dimasukkan Roan ke dalam pilnya. Namun, dengan Ryan dan Roan yang mengendalikan elemen terang dan elemen gelap, itu bekerja beberapa kali lebih baik. Cairan obat pil dengan cepat digunakan dengan elemen cahaya untuk mencapai pemulihan terbaik. Tentu saja, Rana masih berusia 2 tahun dan belum berkultivasi. Karena itu, jalur meridiannya masih tertutup. Hanya setelah dia melalui transformasi tubuh, dia akhirnya mulai membuka saluran. Meskipun demikian, dengan bantuan si kembar, dia pasti akan lebih mudah melakukannya. Seperti yang bisa dibayangkan, mereka membuatnya tertidur karena elemen gelap sangat menyengat. Mereka tidak ingin Rana mengalami itu. Bab 461 sepertinya. Beberapa menit setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, Ryan menggunakan elemen cahayanya untuk membangunkan gadis kecil itu lagi. Tentu saja, dia juga menjelaskan apa yang sebenarnya mereka lakukan padanya, banyak untuk kebahagiaan Turen dan Harmalia. Gadis itu melihat sekeliling, tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Satu-satunya hal yang dia perhatikan adalah tubuhnya tertutup cairan gelap lengket, yang merupakan kotoran hancur yang dikeluarkan si kembar dari tubuhnya. Harmalia tersenyum sebelum berkata, sepertinya seseorang perlu mandi. Roan mengangguk ketika dia menyerahkan Rana kembali padanya. Ryan dan aku baru saja mengembangkan metode ini beberapa waktu lalu. Nanti, kami akan melakukan hal yang sama pada kalian berdua. Ini tidak akan seefektif Rana karena usiamu, tapi itu akan membantu. Turen dan Harmalia mengangguk sebagai jawaban. Saat itulah orang lain bertanya. Ahem,
Karena kamu sudah melakukannya, bagaimana kalau melakukan hal yang sama untuk orang tua ini dan yang lainnya di sini? Benar saja, juri juga menjadi sangat tertarik dengan hal itu. Hahaha, tentu, serahkan pada kami. Selain Harmalia, Turen, dan juri, ada juga beberapa anggota suku Faren di sana. Kebanyakan dari mereka adalah teman sekelas Ryan dan Rowan dari suku. Orang-orang keluarga kekaisaran meminta agar Ryan memiliki sedikit lebih banyak teman dari rumahnya, jadi dia meminta mereka untuk datang juga. Rowan juga mengangguk. Ini adalah proses yang cukup sederhana, dan pil yang dia gunakan bukanlah pil lintas alam, untuk memulai. Itu pada dasarnya adalah pil penyembuhan netral yang selalu dia bawa jika dia tidak bisa menggunakan elemen cahaya. Itu jauh lebih murah daripada yang pertama. Satu-satunya orang lain yang hadir selain mereka adalah bawahan keluarga kekaisaran yang mengendalikan binatang iblis terbang. Namun, Ryan dan Rowan tidak memberi tahu dia apa yang mereka lakukan, dia juga tidak peduli. Setelah memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, dia pergi begitu saja dengan binatang iblis itu. Bagaimanapun, Ryan dan orang tuanya hanya akan melihat Nivol dan Ariana keesokan harinya. Para pengunjung kemudian mengenal Droman dan Old Worm. Setelah itu, mereka berbicara tentang ujian alkemis dan formasi Guild Mindbrach. Juri dan orang tua mereka juga berbicara tentang bagaimana keadaan suku Faren. Posisi suku mereka di sudut timur Laut Jialin lebih kokoh dari sebelumnya. Beberapa suku ingin bergabung dengan mereka. Namun, juri menjaga semuanya tetap lambat. Setelah penggabungan terakhir, dia cukup sibuk menangani semuanya, jadi dia tidak akan mencoba menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Si kembar juga menanyakan tentang Mifo Yalen, anak laki-laki dengan bakat warna ungu. Juri menghela nafas ketika dia memberitahu mereka bahwa Mifo seharusnya mulai berkultivasi setelah berusia 5 tahun. Dia kemudian mengatakan bahwa bakat ungunya sangat menakjubkan. Penghalang yang biasanya menghentikan orang untuk berkultivasi sebelum usia itu tampaknya tidak ada untuknya. Dia tampaknya telah meniru orang tuanya ketika mereka menggunakan manual transformasi tubuh dan dengan cepat maju di antara tahapan. Orang tua Mifo senang dan prihatin melihat itu. Lagi pula, bakat ungu terlalu menakutkan. Untungnya, si kembar dan juri telah memutuskan untuk membawanya ke sekte Dalamu begitu dia menghabiskan beberapa tahun berkultivasi di suku tersebut. Saat itulah juri memandang Ryan dan Rowan. Bahkan dengan bakat ungu Mifo, dia tidak sebagus Ryan dan Rowan. Yah, bagaimanapun juga, keduanya adalah reinkarnasi. Membandingkan pikiran mereka dengan anak berusia 4 hingga 5 tahun tidak adil untuk memulai. Mungkin Mifo akan sebagus mereka jika dia memiliki kondisi yang sama. Juri kemudian melanjutkan pembicaraan tentang suku tersebut. Dua suku besar yang juga tinggal di sektor mereka tidak berani menyentuh Faren karena Ryan, Rowan, dan Malaka masih menjadi anggota sekte Dalamu. Juri, sebagai gantinya, juga tidak mencoba untuk memulai dendam dengan mereka. Yang lain akan menggunakan status mereka sebagai suku dengan anggota sekte Dalamu untuk memaksa orang lain. Namun, juri tidak menginginkan itu. Dia selalu memikirkan akibatnya jika kelompok Ryan tiba-tiba menghilang atau mati. Beberapa waktu kemudian, Ryan dan Rowan juga membantu membersihkan meridian semua orang yang datang. Itu tidak akan membuat mereka jenius atau semacamnya, tapi itu pasti akan membantu dalam jangka panjang. Namun, Rowan mendapatkan kualinya dari alam dimensi permata jiwa dan membuat pasta obat untuk membantu orang tuanya. Turen dan Harmalia merasa ingin menangis karena kesakitan, tetapi mereka mengerti bahwa Rowan melakukannya untuk kesejahteraan mereka. Adapun Rana, dia tidak melakukan hal seperti itu. Dia terlalu muda dan perlu menunggu tubuhnya berkembang lebih banyak sebelum melewati hal seperti itu. Ryan menghabiskan sebagian besar waktunya bermain dengan Rana dan berbicara dengan yang lain. Rowan juga ada di sana, tetapi dia sama seperti biasanya, tidak banyak bicara. Yah, itu adalah Rowan yang diketahui semua orang, jadi rasanya lebih baik seperti itu. Hari berlalu dengan cepat, dan semua orang pergi tidur. Bahkan si kembar memutuskan untuk tidak memaksakan diri untuk tetap terjaga dengan energi spiritual. Sudah waktunya bagi mereka untuk mematikan otak mereka sedikit. Dengan Droman dan Old Worm di sana, toh mereka cukup aman. Begitu Ryan membuka matanya lagi, dia merasa tubuhnya ringan sampai melayang. Benar saja, menggunakan energi spiritual untuk tidak tidur mungkin tidak meninggalkan efek samping.
Meski begitu, itu tidak bisa menebus kelelahan pikiran. Dia segera keluar dari kamarnya dan turun untuk menemui orang tuanya. Rowan sudah ada di sana memakan gurun Harmalia. Jelas, menelepon Ryan adalah hal terakhir yang akan dia lakukan. Namun, Ryan dengan cepat menyadari bahwa ada beberapa pengunjung juga. Pada akhirnya, Ryan tidak harus pergi ke istana kekaisaran bersama orang tuanya untuk melihat Kia karena dia keluar sendiri. Tuannya juga ada di sana. Harmalia kemudian menatap Ryan sambil tersenyum sebelum berkata, "Ryan, kamu memilih menantu perempuan yang sempurna untuk ibumu." Melihat bahwa permainan harus dilanjutkan, dia sekali lagi melangkah maju. Pernikahan itu, tampaknya, bab 462 sulit. Jadi, kamu harus bertemu dengan orang tuaku sebelum berbicara denganku. Kia sepertinya tidak peduli. Tentu saja, menghormati ayah dan ibu mertuaku sangat penting. Selain itu, kamu akan dapat melihatku kapan saja kamu mau setelah kita menikah. Namun, itu tidak terjadi pada mereka. Aku perlu membuat sesuatu sesuai. Harmalia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Kia, sangat mengejutkan gadis itu. Yah, apa yang bisa dia harapkan? Harmalia berasal dari suku kecil di sudut Empire. Dia bahkan tidak tahu apa artinya dianggap sebagai putri kekaisaran dengan sangat baik. Yang penting Kia menyukai putranya. Kia juga tidak terbiasa dengan hal seperti itu. Pengawalnya, yang jelas akan bersamanya sejak dia menjadi seorang putri, juga saling memandang tanpa yakin apakah mereka harus menegur Harmalia atau tidak. Namun, dia adalah calon ibu mertua Kia. Hanya saja tampilan kasih sayang antar keluarga seperti ini benar-benar tidak pada tempatnya di keluarga kekaisaran. Ahem, Bu, dia seorang putri, tahu. Sangat tidak sopan memeluknya di depan orang lain. Saat itulah Kia melihat kesempatan untuk terlihat lebih baik di mata Ryan dan membalas pelukan Harmalia. Apa yang kamu katakan? Fakta bahwa ibumu sangat menyukaiku tidak lain adalah suatu kehormatan. Lady Harmalia, aku berharap untuk memenuhi harapanmu. Aku pasti akan memberimu banyak cucu. Mata Harmalia berbinar saat dia melihat Kia. Bagus, bagus. Tidak ada yang lebih diinginkan wanita tua ini selain memiliki rumah yang penuh dengan cucu. Ryan merasakan hawa dingin di punggungnya. Banyak cucu. Apakah dia gila? Dia tidak menginginkan anak sama sekali. Pertama-tama, dia berasal dari bumi modern, di mana memiliki anak di usia yang begitu muda dianggap sebagai hal yang buruk. Dia jelas berpikir dengan cara yang sama sampai sekarang. Dari mana dia mendapatkan ide itu? Rowan, yang masih makan makanan penutup, memandang Ryan dan berkata, "Aku tidak menyangka akan menjadi paman secepat ini. Berusahalah, keras, saudaraku tercinta." Hahaha, besar, mari kita lakukan seperti ini. Saya akan merekam momen pembuahan. Bagaimana tentang itu? Rowan mengangguk saat dia menjawab. Jarang bagiku untuk pernah setuju dengan Sister Orb, tapi ini sepertinya ide yang bagus. Ide bagus, pantatmu. Apakah Anda mencoba untuk mengacaukan saya? Bisakah Anda bayangkan seberapa besar pengaruh seorang anak terhadap rencana kita? Persetan kalian berdua. Sister Orb semakin tertawa ketika Rowan tersenyum tipis sambil memakan makanan penutupnya. Kia dan Harmalia tidak mendengar bagian di mana mereka berbicara dengan Sister Orb, tetapi mereka masih mendengar bagian sulit. Kedua gadis itu mengerti apa yang dimaksud Rowan dengan itu. Kamu anak nakal, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu di depan wanita? Rowan mengangkat bahu tetapi tidak berkomentar apapun. Kia menunduk dengan wajah malu sebelum berkata, menjadi keras itu penting, untuk membuat lebih banyak anak. Ryan hampir muntah darah. Apa yang kamu katakan, gadis? Bukankah seharusnya putri mencoba menghindari topik seperti itu? Apakah Anda benar-benar palsu? Turen kemudian menatap Ryan dan melihat bagaimana ekspresinya menjadi gelap. Saat itulah satu pemikiran yang mungkin muncul di benaknya. Ryan, mungkinkah kamu punya masalah menjadi sulit? Ruangan menjadi sunyi ketika semua orang memandang Ryan dengan ekspresi aneh. Adapun Ryan, dia sudah ingin mati. Saya sangat sehat, terima kasih. Turen dan Harmalia menghela nafas lega. Itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka jika mereka tahu bahwa Ryan tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kalau tidak, cucu mereka tidak akan muncul sama sekali. Penjaga Kia terus berpura-pura tidak mendengar apa-apa ketika salah satu dari mereka akhirnya keluar. Ahem, Putri Kia,
Kita ada janji dengan orang tuamu. Bukankah kita sudah berangkat? Oh, Kia kemudian menatap Harmalia dan Turen sebelum berkata, ayo pergi. Aku akan membawamu menemui orang tuaku juga. Aku yakin mereka akan menyukai kalian berdua. Turen dan Harmalia mengangguk. Lagi pula itulah yang mereka tunggu. Juri juga bangkit dan mengikuti Kia bersama Ryan. Namun, orang lain yang datang bersama mereka tidak pergi. Bagaimanapun, mereka hanya tamu untuk upacara pernikahan. Adapun Rowan, kenapa kamu datang? Bukankah kamu tipe orang yang membenci hal semacam ini? Rowan mengangguk. Aku benci hal semacam ini. Namun, saya suka membuat hidup Anda lebih buruk. Jadi bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan? Pergi ke neraka. Jangan sedih, Ryan. Ini akan menjadi kenangan indah ketika Anda menjadi tua. Saya akan memastikan untuk merekam semuanya ketika saatnya tiba. Kenangan yang bagus, pantatmu. Meskipun dia mengeluh, baik Rowan maupun Sister Orb tidak melepaskannya, jadi mereka juga mengikuti. Turen dan Harmalia sudah terkesan dengan ukuran kediaman Sekte Dalamu. Namun, ketika mereka melihat wilayah inti kota, mereka menjadi lebih terkejut. Apalagi ketika mereka melihat keluarga kekaisaran di pusat wilayah kota inti. Rerean, apakah kita akan pergi ke tempat itu? Istana itu sangat besar. Penjaga di gerbang depan bahkan tidak bisa dianggap semut dibandingkan dengan bangunan besar. Turen dan Harmalia akhirnya mulai memahami latar belakang seperti apa yang dimiliki Kia. Ryan mengangguk sambil berkata, bagaimanapun, Kia adalah putri kekaisaran. Logikanya, dia tinggal di istana kekaisaran. Harmalia mau tidak mau bertanya. Saya katakan, anakku, seberapa pentingkah seorang putri kekaisaran? Ryan merenung sebentar. Itu pertanyaan yang cukup sulit. Itu sangat tergantung pada status sang putri atau pangeran. Kia menempati peringkat yang cukup tinggi di antara keturunan garis keturunan langsung, jadi bisa dikatakan bahwa bahkan Raja Negara Jialin tidak akan berani menyinggung perasaannya. Kalau tidak, dia mungkin bahkan kehilangan kepalanya. Ketika datang ke negara mereka sendiri, Turen dan Harmalia memiliki sedikit pemahaman. Keluarga kerajaan Jialin adalah yang tertinggi di negara Jialin, tetapi bahkan raja mereka tidak ada artinya di depan calon menantu perempuan mereka. Turen dengan cepat melingkarkan lengannya di bahu Ryan setelah mendengar itu. Hanya 1 atau 2 anak tidak cukup. Sebaiknya kau memberi ibumu dan aku setidaknya 5 dari mereka. Jangan khawatir tentang bagian itu, oke. Ayahmu memiliki obat khusus yang bekerja sangat baik ketika datang ke keganasan manusia. Mulut Ryan berkedut sebagai jawaban. Pria ini tampak sangat berbeda dari ayahnya yang biasanya. Bab 463 Tanggal Pernikahan. Rombongan kemudian melewati gerbang istana. Ryan dan Rowan memandang para penjaga di sekitar dan harus mengakui bahwa kekuatan kekaisaran benar-benar mengesankan. Penjaga terlemah di istana setidaknya berada di alam jiwa baru lahir. Alam semacam ini dianggap seperti dewa di negara-negara kecil seperti Jialin. Namun demikian, mereka tidak lebih dari penjaga sederhana di keluarga kekaisaran. Beberapa dari mereka menggunakan seragam yang berbeda karena energi yang berasal dari sana jauh lebih tinggi. Droman kemudian memberitahu keduanya bahwa mereka semua berada di alam penempaan jiwa, sama seperti dia dan cacing tua. Sebagai Master Ryan, Droman jelas mengikutinya untuk pertemuan ini. Yah, karena keberadaannya lah pernikahan ini terjadi. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di aula tempat perjamuan disiapkan untuk mereka. Silakan masuk. Orang tuaku akan segera datang. Harmalia dan Turen mengangguk saat mereka duduk. Bahkan sekarang, mereka mengalami masalah dalam menenangkan diri. Semuanya di sini terlalu mewah, sangat kontras dengan kehidupan mereka di suku Faren. Saat itulah Ryan mendengar ibunya membisikkan sebuah pertanyaan. Ryan, apa tidak apa-apa jika kita berada di sini? Mau tak mau aku merasa kita tidak pada tempatnya. Ryan mengangguk sambil menjawab. Aku tahu bagaimana perasaanmu karena aku merasakan hal yang sama. Butuh beberapa waktu bagiku untuk terbiasa dengan ibu kota kekaisaran. Tentu saja, aku harus mengakui bahwa aula ini cukup mengesankan. Tiba-tiba, pintu di sisi lain aula terbuka. Dari dalam, Nivol dan Ariana masuk. Tapi bukan itu saja. Di belakang mereka, 2 pasangan lain mengikuti. Kia memandang mereka dan tersenyum. Kakak, saudari, saya melihat bahwa Anda membawa mitra Anda juga. Itu bagus. Mereka adalah saudara Kia dengan suami dan istri mereka sendiri.
Kia memberitahu Ryan sebelumnya bahwa mereka juga menjalani pernikahan politik. Jadi akhirnya aku bisa bertemu dengan kakak iparku, iya. Kakak laki-laki Kia maju ke depan sambil mengulurkan tangannya. Dia telah mendengar dari orang tuanya tentang Ryan menjadi murid Droman, jadi dia mengerti apa arti pernikahan ini bagi keluarga Kekaisaran Sasamil. Saya Luan Sasamil. Senang bertemu denganmu. Kakak Kia juga melakukan hal yang sama. Dan aku Fumina Sasamil, kakak perempuan Kia. Ryan tersenyum ketika dia membalas gerakan mereka. Oh, hai. Saya Ryan Lark, pengantin Kia. Fumina kemudian melihat Kia di sisinya dan terkejut sejenak. Segera setelah itu, dia mengirim pesan spiritual ke Luan. Ibu memberitahu kami bahwa Kia mendapat bonus dari pernikahan politik ini. Perhatikan ekspresi Kia. Luan terkejut dengan pesan itu, jadi dia dengan cepat melihat ke arah Kia. Benar saja, dia juga memperhatikan. Bagaimanapun, Kia adalah saudara perempuan mereka. Usia mereka tidak terlalu jauh, dengan Kia tidak lebih dari 5 tahun lebih muda dari Luan, yang tertua. Berkat itu, mereka tumbuh bersama. Jelas, mereka mengenal adik bungsu mereka dengan sangat baik. Itu bukan senyum palsu yang biasa. Fumina mengangguk. Sepertinya dia sangat menantikannya. Tidak heran ibu tampak bahagia ketika dia mengatakan itu padaku. Kedua saudara kandung tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Namun demikian, mereka bahagia untuknya. Setidaknya, dia menemukan seseorang yang sangat dia inginkan. Bukannya mereka membenci pasangannya. Tidak ada pihak yang memperlakukan dan dianiaya. Sayangnya, hubungan mereka jauh lebih dingin. Luan kemudian meletakkan tangannya di bahu Ryan sebelum berkata, "Aku mengandalkanmu." Ryan tidak begitu mengerti apa yang dia maksud dengan itu tetapi tetap mengangguk. "Serahkan padaku." Sementara Ryan berbicara dengan saudara Kia, Nivol dan Ariana juga memuji orang tua Ryan. "Jadi kamu adalah orang tua Ryan dan Rowan, iya. Aku sangat terkesan bahwa kamu dapat membawa saudara kandung yang luar biasa mengingat dari mana kamu berasal. Bahkan sebagai anggota keluarga kekaisaran, aku cukup iri dengan bakat mereka. Terutama karena mereka memiliki hubungan khusus mengenai elemen. Benar-benar mengesankan." Ariana menggelengkan kepalanya saat dia berkata, "Itu tidak terlalu penting, sayang. Yang penting adalah kita akhirnya menemukan orang yang dia cintai." Harmalia sedikit gugup, tapi dia tetap berusaha bersikap sesopan mungkin. Turen melakukan apa yang dia bisa juga. Mereka dapat mengatakan bahwa status mereka jauh lebih jauh dari yang mereka bayangkan. Yah, mereka hanya takut menyinggung perasaan orang tua Kia. Namun, orang tua Kia tidak peduli. Bagi mereka, yang penting adalah status Ryan sebagai murid Droman. Nah, Ariana masih menganggap bahwa keberuntungan putrinya sangat besar. "Ayo, duduk dan makan. Kita perlu banyak berdiskusi tentang pernikahan yang akan datang. Kami ingin meresmikannya secepat mungkin." Harmalia dan Turen mengangguk. Faktanya adalah bahwa mereka selalu berhubungan dengan juri. Setelah sekian lama dan dengan begitu banyak batu roh yang disediakan oleh Ryan, mereka akhirnya mencapai alam pengumpulan energi. Sekarang, mereka akhirnya bisa menggunakan sense spiritual untuk berbicara. Yah, sepertinya juri tidak memiliki banyak pengalaman dalam situasi seperti ini, tapi dia melakukan yang terbaik untuk membantu. Bagi Ryan dan Rowan, itu hal yang bagus. Jadi dia dengan cepat menyetujui ide itu. "Kia dan aku juga ingin segera menikah. Dengan itu, dia bisa kembali ke Jialin lebih cepat dan memulai studi formasi sirkuitnya." Nivol mengangguk sambil menatap Droman. Apa pendapat Sir Droman tentang situasi saat ini? Pada akhirnya, pendapat Droman adalah yang paling penting di mata Nivol. "Hahaha, tidakkah kamu lihat betapa mereka berdua sangat ingin bersama? Mengapa kita harus mencegah hal itu terjadi? Buat saja agar upacara dimulai secepat mungkin. Lagi pula, aku punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan di belakang. Dalammu karena sistem komunikasi. Jadi semakin cepat, semakin baik." Nivol tersenyum bahagia saat dia menjawab. "Bagus. Saya pikir itu akan terjadi, jadi saya sudah memulai persiapan. Pernikahan akan terjadi 5 hari dari sekarang. Apakah semua orang setuju dengan waktu ini?" Ryan, orang tuanya, dan tuannya mengangguk. "Itu akan menjadi yang terbaik." Bab 464 dipanggil berakhir. Dengan segala sesuatu yang sekarang diatur, orang tua kedua belah pihak mulai mendiskusikan pengaturannya. Yah,
Itu lebih seperti Nivol dan Ariana yang memimpin karena Harmalia dan Turen tidak tahu banyak tentang kebiasaan keluarga kekaisaran. Malamnya, si kembar kembali ke kediaman Sekte Dalammu bersama orang tua dan juri mereka. Kia tetap tinggal bersama keluarganya sendiri. Ryan kemudian kembali ke kamarnya sendiri dan terus merenungkan pengalamannya selama beberapa hari terakhir di ujian guru formasi. Droman juga ada di sana, membantunya dengan segala kemungkinan. Adapun Rowan, dia tidak tinggal di rumah. Sebaliknya, dia langsung pergi tanpa mengatakan kemana dia pergi. Yah, Ryan tahu kemana dia pergi. Kembali di pasar gelap, sesosok tiba-tiba muncul di formasi teleportasi. Dia dengan cepat keluar dari gedung sebelum menuju ke salah satu toko yang tersedia di sana. Secara alami, sosok ini adalah Rowan. Dia sekali lagi mengubah penampilannya dan kembali untuk membeli skill dunia gelap. Oh, jadi pelanggan ini kembali. Sudah beberapa hari sejak terakhir kali aku melihatmu. Rowan mengangguk sebelum bertanya, apakah kamu masih memiliki keterampilan dunia gelap untuk dijual? Mata pria itu berbinar saat dia menjawab. Tapi tentu saja, beri aku waktu sebentar. Pria itu masuk ke dalam dan dengan cepat kembali dengan buku yang pernah dilihat Rowan sebelumnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, harganya 200 batu roh peringkat 4. Rowan memperoleh 450 batu roh peringkat 4 dari memperoleh tempat kedua dalam ujian alkemis, jadi dia tidak memiliki masalah untuk membayarnya kali ini. Tentu saja, dia masih sedih melihat hampir setengah dari batu roh peringkat 4 yang dia hilangkan seperti itu. Bagaimanapun, itu adalah batch pertama dari batu roh peringkat 4 yang pernah dia dapatkan. Di sini, pria itu dengan cepat memeriksa tasnya dan tertawa. Hahaha, bagus sekali. Kesepakatan kita sekarang sudah selesai. Omong-omong, apakah Anda tidak menyukai produk kami yang lain? Rowan tidak peduli dengan vendornya dan hanya melihat manualnya. Setelah memastikan bahwa itu adalah real deal, dia hanya berbalik dan pergi. Dia sudah memeriksa toko-toko lain, dan ada beberapa hal menarik di antara mereka. Namun, mereka juga mahal dan tidak sepenting yang satu ini. Nah, di jalan keluar, Rowan memperhatikan bahwa dia diikuti sekali lagi. Kemungkinan besar karena dia membayar buku itu dengan batu roh peringkat 4 saat dia hanya berada di tahap awal dari alam formasi inti. Rowan tidak tahu apa kekuatan orang-orang itu, jadi dia tidak mengambil risiko apapun. Setelah membuat tikungan di sudut, dia segera memasuki alam permata jiwa. Setelah itu, dia menggunakan beberapa batu roh peringkat 3 untuk berteleportasi kembali ke kamarnya. Rowan membuat keputusan yang tepat. Peringkat 4 batu roh sangat penting bahkan untuk pembudidaya alam jiwa yang baru lahir. Ada beberapa core dan soul fusion realm di antara mereka yang mengejarnya. Jelas, mereka tidak tahu bagaimana Rowan menghilang entah dari mana. Karena itu, mereka terus mencarinya di daerah itu selama beberapa jam. Kembali ke dalam residence, Ryan mau tidak mau bertanya. Apakah itu benar-benar bagus? Rowan meliriknya sebelum mengangguk. Orang yang menciptakannya menggunakan pendekatan yang menarik. Dia tidak menciptakan keterampilan dunia gelap hanya dengan menyebarkan energi spiritualnya ke area yang luas. Sebagai gantinya, dia menggunakan sesuatu seperti tata letak jaring laba-laba. Benang energi spiritual yang sangat tipis menyatu dengan energi yin. Ini menghemat banyak energi spiritual sementara energi spiritual dan yin mengumpulkan elemen gelap. Begitulah dunia gelapnya muncul. Ryan kemudian menanyakan hal lain. Tetapi dalam hal ini, dunia gelap ini sangat rendah dibandingkan dengan apa yang dapat kamu lakukan dengan menyebarkan energi spiritual ke sekeliling. Kemungkinan besar Anda tidak akan bisa mencapai kegelapan total. Rowan setuju dengannya. Aku tahu. Namun, mengingat keterbatasan penglihatan dan seberapa banyak energi spiritual yang digunakannya, itu masih sepadan, terutama untuk seseorang seperti kita yang memiliki kolam energi spiritual jauh lebih besar. Rowan juga mengambil kesempatan untuk menanyakan hal lain kepada Ryan. Bagaimana dengan kontrol elemen baru Anda? Bisakah Anda menggunakan keterampilan Zuan? Ryan kemudian membuka tangannya saat energi spiritual berkumpul. Segera setelah itu, elemen api ditarik keluar, dan bola api muncul di atasnya, mengambang. Api adalah elemen yang, jadi tidak terlalu sulit untuk menggunakannya ke tingkat yang dapat diterima. Keterampilan leluhur Zuan juga luar biasa. Meskipun tidak semudah elemen terang atau gelap, saya seharusnya sudah bisa menggunakannya dalam pertempuran.
Ini akan menjadi sangat berguna setelah aku bisa menempa equipment dengan bantuannya. Rowan mengangguk. Ryan telah memperoleh teknik budidaya energi yang dari Zuan setelah perang. Sejak itu, dia telah mengalokasikan sebagian waktunya untuk berlatih. Tentu saja, dia tidak peduli dengan bagian teknik kultivasi dari manual karena dia sudah memiliki teknik kultivasi. Dia lebih fokus pada manipulasi energi yang dan keterampilan api yang menggunakannya. Beberapa saat kemudian, Ryan kembali ke kamarnya sendiri. Keesokan harinya, undangan dikirim dari Istana Kekaisaran kemana-mana. Jelas, itu adalah undangan tentang upacara pernikahan antara Kia dan Ryan. Tak lama kemudian, ibu kota menjadi ramai dengan berita itu ketika beberapa tokoh penting mengkonfirmasi kehadiran mereka. Namun, Ryan tidak peduli tentang itu saat ini. Itu karena dia telah menerima undangan dari Guild Formasi, memberitahunya bahwa pemimpin Guild, saya, ingin bertemu dengannya. Tanpa banyak pilihan, dia pergi ke sana. Saat itulah dia menemukan Havek dan Balia di sana juga. Bagus, kalian bertiga di sini. Balia tampak tidak pada tempatnya, gugup karena ada yang tidak beres. Havek, di sisi lain, sepertinya sudah tahu apa yang terjadi, atau begitulah pikir Ryan. Orang itu selalu memiliki ekspresi percaya diri setiap saat. Apa yang sedang terjadi? Saya tersenyum sebelum berkata. Aku ingin kalian bertiga mewakili Guild Master Formasi Sasamil Empire di kompetisi dunia berikutnya. Bab 465 di masa depan. Ryan langsung teringat ajakan Rowan untuk hal yang sama. Hahaha, pemimpin Guild benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Mengundang dewa ini untuk berpartisipasi sama dengan menjamin tempat pertama. Baiklah, mari kita lihat apa yang ditawarkan Guild Master Formasi lain di dunia. Benar saja, Havek dipenuhi dengan kepercayaan diri, seperti biasa. Balia, di sisi lain, adalah kebalikan dari pria itu. Tetapi, aku hanya beruntung karena penemuanku menarik perhatian para tetua. Aku tidak mendapat tempat yang bagus di tahap kompetisi sebelumnya seperti Havek dan Ryan. Aku tidak berpikir, aku cocok untuk itu. Havek menatapnya sebelum berteriak. Apa yang kamu bicarakan? Balia segera menundukkan kepalanya ketakutan. Namun demikian, lanjut Havek. Meskipun dewa ini muncul dengan formasi baru itu di tempat, memang benar formasimu lebih baik. Kalau tidak, bagaimana aku bisa kalah? Havek kemudian meraih pipi gadis itu dengan satu tangan dan mengangkat kepalanya. Mengalahkan dewa ini adalah bukti bahwa kamu menahan diri selama tes sebelumnya. Sekarang kamu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi yang sama dengan dewa ini sekali lagi. Mengapa kamu menyerah seperti itu? Tidak bisa. Jika kamu tidak datang, bagaimana saya bisa mendapatkan kembali harga diri saya sebagai yang terbaik? Pemimpin Guild, gadis ini akan berpartisipasi juga. Sudah diputuskan. Balia tidak tahu harus berkata apa. Bukankah itu terlalu sombong? Tetap saja, dia terlalu takut untuk mengeluh tentang hal itu. Asteris. Tiba-tiba, Ryan menamparkan kepala Havek dari belakang, yang membuatnya langsung melepaskan genggamannya pada Balia. Kenapa kau melakukan itu? Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Bukan begitu caramu memperlakukan seorang wanita, idiot. Sebagai anggota keluarga kekaisaran, kamu setidaknya harus memiliki sedikit akal sehat ini. Havek melihat tangannya sebelum mengangguk. Sainganku benar. Dewa ini berlebihan. Dalam hal formasi, aku tidak pandai menahan emosiku. Baiklah, Lady Balia, dengarkan baik-baik karena ini akan menjadi momen langka yang bernilai lebih dari semua roh, batu di dunia, saat saya meminta maaf atas kesalahan saya. Saya minta maaf. Balia, saya, dan Ryan tidak tahu harus berkata apa lagi. Bagaimana orang ini berubah seperti itu? Yah, Ryan setidaknya tahu bahwa sangat dalam, dia tidak seburuk itu. Saya menghela nafas sebelum melanjutkan. Baiklah, Balia, Havek selalu seperti itu, jadi kamu tidak akan mendapatkan yang lebih baik. Bagaimanapun, dia benar tentang satu hal. Kamu jelas menahan diri selama ujian sebelumnya, hanya memastikan untuk menjadi cukup baik, untuk memasuki fase berikutnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menipu mata pemimpin persekutuan formasi? Balia menundukkan kepalanya lagi, malu. Aku minta maaf. Saya mengangguk, tidak terlalu memikirkannya. Tidak apa-apa. Jadi, bagaimana?
Apakah kamu akan ikut serta dalam kompetisi? Sebagai master formasi, kamu harus berusaha untuk menjadi lebih baik. Tahap seperti itu pasti akan mendorong keterampilanmu lebih jauh. Balia sedikit merenung ketika tiba-tiba, Ryan meletakkan tangannya di bahunya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kamu akan berada di tangan guild formasi. Tidak ada yang akan mencoba melawan kamu atau salah satu dari kami, jadi kamu harus menerimanya dengan serius. Kamu menyukai formasi, kan? Balia memandang Ryan, lalu ke saya dan Hafek. Pada akhirnya, dia sedikit menganggukkan kepalanya lagi. Oh oke, ekspresi saya menjadi cerah. Bagus. Namun, tidak perlu khawatir tentang itu untuk saat ini. Kompetisi ini akan berlangsung 7 tahun ke depan. Itu juga membawa saya ke topik berikutnya. Saya ingin meminta kalian bertiga untuk tinggal di sini di formasi cabang utama Master Guild. Itu yang terbaik karena kamu bisa fokus pada perkembanganmu. Kamu juga akan mendapat dukungan penuh dari semua tetua selama ini. Balia mengangguk sekali lagi. Dia hanya menyukai formasi, jadi tawaran seperti itu menarik baginya. Namun, Ryan dan Hafek langsung menolak tawaran tersebut. Kita akan kembali ke sekte Dalamu. Aku mengundang Hafek untuk bekerja denganku di sana, jadi kita tidak bisa tinggal di sini. Saya terkejut mendengarnya sebelum bertanya. Apakah kamu yakin? Saya dapat menjamin bahwa sumber daya yang akan kamu dapatkan di sini jauh lebih baik. Hafek tertawa setelah mendengar itu. Hahaha, sebagai anggota keluarga kekaisaran, dewa ini tidak memiliki masalah dengan sumber daya. Selain itu, tidak masalah di mana keberadaan dewa seperti saya akan tinggal. Saya akan selalu meningkat lebih cepat daripada orang lain. Ryan tidak seberani Hafek, tapi dia tetap setuju dengannya. Aku juga. Aku akan membawa slip giok yang tersedia bagi anggota untuk mempelajari formasi di sana. Selain itu, tuanku juga anggota serikat sekarang. Dia akan bisa mengajariku hal-hal yang master formasi tingkatku perlu bimbingan untuk. Balia memandang Hafek dan menghela nafas lega. Dia cukup takut menerima pelatihan yang sama dengan pria itu setelah apa yang dia lakukan. Dia terlalu sulit untuk dihadapi. Saya menghela nafas dan kemudian memberi keduanya peringatan. Baiklah. Namun, aku akan menguji kemampuanmu setahun sekali. Jika aku melihat bahwa kamu tertinggal di belakang pesaing guild lainnya, aku akan langsung menukarmu dengan seseorang yang lebih baik. Mengerti? Hafek mengangkat bahunya saat dia menjawab. Seolah-olah akan ada seseorang di dunia ini yang mampu melampaui dewa ini. Ryan hanya mengangguk, berkata, saya baik-baik saja dengan itu. Saya hanya berharap saya tidak perlu datang dari Jialin jauh-jauh ke sini setiap kali melakukan tes ini. Saya menggelengkan kepalanya saat dia berkata, ada satu hal yang saya tidak kekurangan, orang-orang untuk melakukan sesuatu untuk saya. Saya akan memiliki beberapa master formasi tingkat tinggi yang saya percaya untuk pergi ke negara Jialin Anda untuk menguji kalian berdua setiap tahun. Hafek dan Ryan mengangguk. Itu akan menjadi yang terbaik untuk mereka. Baiklah. Sudah diputuskan. Aturan kompetisinya belum jelas, jadi aku akan memberitahumu lebih banyak di masa depan. Bab 466 saya sudah memutuskan. Dengan keputusan itu, Ryan akhirnya bebas untuk menghabiskan beberapa hari berikutnya di kediaman Dalamu. Di sana, si kembar menemani orang tua mereka atau bermain dengan adik perempuan mereka. Namun, Rowan tidak melakukannya sebanyak itu. Selain itu, mereka menggunakan waktu luang mereka untuk berlatih atau merevisi beberapa hal. Kia juga datang mengunjungi orang tua Ryan beberapa kali. Seperti biasa, Ryan terpaksa keluar. Segera, 5 hari berlalu. Hari pernikahan akhirnya tiba. Istana Kekaisaran memiliki banyak tamu. Namun, seperti yang bisa dibayangkan, sebagian besar berada di pihak pangeran kelima. Siapapun dalam posisi netral atau setia kepada pangeran dan putri lain tidak menerima undangan. Ryan tidak peduli karena dia tidak akan berada di pihak pangeran kelima. Saat semua orang berbicara dan menikmati pesta, Ryan dan Kia berada di sudut lain, berbicara satu sama lain. Kia menerima pesan sense spiritual darinya sebelumnya, jadi dia harus datang. Sesampainya di sana, dia melihat ekspresi serius Kia, dan betapa cantiknya dia dengan gaun pengantinnya. Faktanya adalah bahwa itu seharusnya menjadi kejutan. Namun, sebelum upacara pernikahan benar-benar dimulai, dia benar-benar harus mengeluarkan sesuatu dari dadanya terlebih dahulu.
Ryan dengan cepat kembali ke dirinya sendiri setelah pemandangan itu dan berubah menjadi mode pernikahan palsunya. Jadi, lelucon itu akhirnya mencapai titik ini. Tidak ada jalan kembali sekarang, kau tahu. Mata Kia menjadi sedikit sedih. Dia tidak suka ketika Ryan menggunakan kata-kata seperti lelucon atau palsu. Bagaimanapun, dia melakukan yang terbaik untuk mendorongnya ke dalam hubungan yang nyata. Namun, dia dengan cepat pulih sebelum berkata, "Tidak apa-apa, lagi pula aku tidak punya niat untuk kembali." Ryan mengangguk. "Ngomong-ngomong, apa yang ingin kamu bicarakan?" Kia kemudian menarik napas dalam-dalam. "Ini tentang hubungan kita." Ryan sepertinya tidak keberatan. "Jangan khawatir, aku akan menjalankan bagianku dari kesepakatan dan tidak terlibat denganmu sebanyak mungkin setelah kita meninggalkan ibu kota." Ryan, sekali lagi, memastikan untuk menarik garis di antara mereka. "Namun, itu masalahnya. Aku tidak ingin terus seperti itu. Ryan, aku akan sangat berterus terang. Aku mencintaimu." Ryan tersenyum pahit, sudah mengharapkan sesuatu seperti itu. Namun, dia dengan cepat menguasai dirinya dan berbicara. "Ahem, kalau begitu aku akan berterus terang juga. Aku tidak ingin ada hubungannya denganmu. Aku memperhatikan bagaimana kamu mencoba untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayangku selama ini. Sayangnya, aku tidak menerima perasaanmu itu." Kia bersikeras. "Kenapa? Apa aku tidak cukup baik?" Ryan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan saat dia menjawab. "Ini tidak ada hubungannya dengan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Ada terlalu banyak hal yang perlu saya lakukan, hal-hal yang tidak dapat saya bicarakan. Pada akhirnya akan tiba saatnya di mana kita harus berpisah. Ketika saat itu tiba, apakah menurutmu aku bisa meninggalkan keluargaku begitu saja? Jika itu masalahnya, aku mungkin juga tidak memilikinya." Kia menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. "Jika itu masalahnya, maka kamu bisa membawaku bersama. Aku mungkin seorang putri, tapi aku bukan seseorang yang terikat dengan garis darah kekaisaran sebanyak yang kamu pikirkan. Kalau tidak, mengapa aku menerima kesepakatan ini di mana aku bisa mendapatkan ini? Seharusnya, kebebasan. Aku sudah mencoba untuk melepaskan diri dari tugas keluarga kekaisaran dengan pernikahan ini, jadi sebaiknya aku mengikutimu sampai akhir." Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya karena masalah ini. Dia benar-benar tidak tahu masalah seperti apa yang akan dia dan Rowan alami. Dalam ruang lingkup pikirannya, apapun yang harus dilakukan Ryan paling banyak ada hubungannya dengan perang kekaisaran ini, dan hanya itu. "Apa yang kamu bicarakan? Bisakah kamu melihat apa yang kamu katakan? Ikuti aku. Tetap bersamaku. Biarkan aku memberitahumu, aku bukan tipe yang berpikir bahwa seorang wanita harus mengikuti suaminya kemanapun dia pergi. Tugasnya adalah menghidupi suaminya." Omong kosong. "Lalu bagaimana dengan menafkahi istri? Bagaimana jika istri yang harus pindah ke tempat lain? Apakah suami akan mengikuti Anda juga?" Pemikiran kuno semacam ini adalah sesuatu yang saya benci. Petik 2. Namun, Anda melakukan persis seperti itu. Anda sama sekali tidak memikirkan diri sendiri dan hanya dengan sembarangan setuju untuk mengatasi masalah apapun yang saya miliki. Itu salah. Anda tidak dapat menempatkan saya di atas keinginan Anda sendiri, kesejahteraan Anda sendiri, masa depan sendiri. Pernikahan tidak seharusnya seperti itu. Itu seharusnya menjadi sesuatu di mana kedua belah pihak berdiri setara. Maaf, tapi kamu, yang menempatkan saya sebagai prioritas pertama bukanlah sesuatu yang saya inginkan, juga tidak dapat saya miliki. Kia terkejut dengan itu. Memang, meski posisi perempuan di dunia ini cukup bagus, masih banyak yang berpikiran seperti itu. Kia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri. Sebelum dia mengenal Ryan, dia sombong. Dia tidak akan pernah berpikir untuk mengikuti calon suaminya dengan cara apapun, terutama setelah pernikahan politik. Cinta adalah hal yang menakutkan, atau begitulah pikir Kia. Kia kemudian menamparkan pipinya saat ekspresinya berubah dengan tekad. "Kamu benar, wanita penurut seperti ini tidak pernah menjadi sesuatu yang saya tuju. Namun, saya begitu fokus untuk mendapatkan perasaan Anda sehingga saya lupa diri saya sendiri. Saya lupa tipe wanita yang dulu. Saya Kia Sasamil, seorang wanita yang tidak pernah bergantung pada orang lain dan mencoba membuktikan dirinya dengan usahanya sendiri. Itu juga motto keluarga kekaisaran Sasamil. Kamu harus berdiri sendiri.
Ryan tersenyum dengan ekspresi puas. Jadi kamu akhirnya menyadari perubahan yang aku buat padamu, iya. Bagaimanapun, sekarang kamu tahu bahwa kamu bisa mengejar hal-hal yang kamu inginkan tanpa aku di sisimu. Setelah pernikahan selesai dan kita kembali ke sekte dalammu, pergi keluar dan alami duniamu sendiri. Itu akan baik untukmu. Kia mengangguk saat dia menjawab. Ya, aku akan meraih masa depanku sendiri dengan tanganku. Seperti yang selalu kulakukan. Ryan mengangguk. Baik sekali. Tiba-tiba, Kia meraih lengan Ryan dan menekannya ke dinding. Itu sangat cepat dan tidak terduga sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia sekali lagi mencuri ciuman lain darinya. Itu tanpa diragukan lagi adalah ciuman paling bergairah yang pernah dia berikan kepada Ryan. Itu juga yang paling dia sukai sampai sekarang. Tidak ada bias, tidak ada alasan, tidak ada penyesalan, hanya tekadnya. Dialah yang mengendalikan keinginannya sendiri. Aku sudah memutuskan. Karena aku menginginkanmu, aku hanya akan mendapatkanmu. Persetan dengan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Aku akan menjadi istrimu dan ibu dari anak-anakmu, tapi aku juga akan mengejar mimpiku sendiri, saat kamu pergi ke sana dan menyelesaikan apapun yang harus kamu lakukan. Bahkan jika kita harus berpisah pada akhirnya, jadi apa? Aku akan melakukan hal-halku sendiri saat kamu pergi. Sesederhana itu. Aku akan memastikan kamu tidak akan pernah menyesalinya. Ryan tidak bisa berkata-kata, tapi seseorang tertentu tidak. Wow, dia sangat keren. Saya harap saya seperti dia ketika saya dewasa. Ryan rasanya ingin menangis. Diam. Mengapa hal-hal tidak pernah berjalan seperti yang direncanakan Ryan? Bab 467 jauh dari selesai. Melihat bagaimana Ryan tidak bisa memberikan jawaban, Kia tersenyum sambil berbalik. Baiklah, ayo kembali ke tempat kita sebelum orang-orang menyadari bahwa dua karakter utama menghilang. Kia kemudian pergi melalui pintu belakang tanpa berbalik. Adapun Ryan, dia hanya bisa menghela nafas ketika dia kembali ke aula pernikahan. Hal-hal yang jauh lebih rumit dari yang saya kira. Baiklah, karena kamu tidak ingin menyerah, maka aku juga tidak akan menyerah. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk membawanya? Apa maksudmu dengan membawanya? Anda tahu betul apa yang menanti kita di masa depan. Berhentilah mencoba membuatnya lebih sulit daripada yang sudah ada. Tentu saja saya tahu. Tetap saja, mau tak mau aku merasa sedikit sedih setelah dia menunjukkan tekad yang begitu besar. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda benar-benar tidak merasakan apa-apa setelah itu? Hei, aku tidak terbuat dari kayu. Jangankan saya, pria manapun akan merasakan jantungnya berdebar kencang setelah kejadian seperti itu. Tapi hanya itu yang ada. Saya tidak berniat membawanya ke dalam kekacauan yang merupakan dua bagian dari semesta. Dia memang mengatakan bahwa kamu tidak perlu membawanya bersamamu. Bukankah itu baik-baik saja? Ryan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Saya akan merasa terlalu khawatir tentang dia dan kemungkinan keluarga jika saya mengikutinya. Aku tidak butuh beban itu. Selain itu, ada satu hal yang harus kamu pahami, Sister Orc. Aku tidak mencintainya sedikit pun. Ini, bagus. Akan salah untuk melakukan itu karena salah satu pihak tidak mencintai yang lain. Tepat. Sekarang, mari kita fokus pada pernikahan dan kemudian kembali ke dalammu. Sekitar 1 jam kemudian, tamu terpenting akhirnya muncul. Jelas, itu tidak lain adalah pangeran kelima, Salael Sasamil. Salah satu dari dua pesaing utama untuk tahta. Ryan dan Roan memandang pria itu dan dapat dengan mudah mengatakan bahwa dia bukan orang yang lemah. Meskipun dia terlihat berusia sekitar awal 40-an, usia sebenarnya pasti beberapa kali lebih tinggi dari itu. Cacing tua juga ada di sana, jadi dia memberitahu keduanya dengan pesan sens spiritual. Jelas di atas alam penempaan jiwa. Jika saya harus menebak, dia berada di sekitar Saint Realm tahap tengah atau akhir. Si kembar mengangguk. Mereka sudah mengharapkan dia berada di sekitar wilayah itu. Salael kemudian naik ke panggung sebelum melihat semua orang. Terima kasih telah menghadiri pernikahan cucu perempuan saya. Saya tidak bisa mulai menjelaskan betapa bahagianya saya untuknya hari ini. Ketika saya pertama kali mendengar tentang hubungannya dengan Ryan, saya cukup terkejut. Namun, saya dengan cepat mengerti. Keduanya formasi cinta, jadi tidak mengherankan jika mereka mengembangkan perasaan satu sama lain.
Salael kemudian melanjutkan pidatonya selama beberapa menit lagi. Tidak ada tamu yang merasa aneh karena itu adalah tradisi di keluarga Kekaisaran Sasamil. Setelah itu, Nifol dan Ariana juga berbicara dengan para tamu dan memberikan kata-kata mereka sendiri. Turen dan Harmalia juga diundang ke atas panggung. Namun, mereka dengan cepat menolak. Situasi seperti ini terlalu asing bagi keduanya. Last but not least, Droman diundang untuk berbicara sedikit juga. Bagaimanapun, pernikahan ini terjadi karena hubungannya dengan Ryan. Droman tidak bisa mempermalukan sekte Dalamu, jadi dia juga sudah menyiapkan pidato sejak lama. Akhirnya, upacara pernikahan dimulai. Pintu aula terbuka saat Kia memasuki ruangan dengan ayah dan ibunya di setiap sisi. Benar saja, ada beberapa perbedaan antara upacara pernikahan yang dilihat Ryan di suku Faren atau di bumi. Dan itu bukan hanya pada ukurannya. Meskipun demikian, semuanya berjalan lancar. Para pembudidaya tidak benar-benar percaya pada hal-hal seperti dewa, jadi tidak ada janji yang dibuat untuk mereka dalam upacara ini. Bagi mereka, menjadi dewa berarti Anda telah cukup berkultivasi untuk mencapai titik itu. Itu lebih merupakan hal yang formal. Tentu saja, satu hal yang tidak berubah di antara semua pernikahan, ciuman di akhir. Ryan telah melakukannya berkali-kali, jadi dia mengulanginya sekali lagi dengan Kia. Yah, dia tahu bahwa Kia sangat menantikannya. Maka, upacara selesai saat perjamuan dimulai. Sebuah meja besar telah dipisahkan untuk para tamu utama, dengan pangeran kelima di tengah. Kia dan Ryan berada di kedua sisinya, diikuti oleh orang tua mereka. Ryan Lark, sebaiknya kau jaga cucuku ini. Dia sangat berbakat, jadi aku tidak ingin melihat kultivasinya mandek sekarang. Ryan mengangguk sambil tersenyum. Jangan khawatir, Senior Salael. Aku pasti akan menghargainya sampai akhir. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu yang menghalangi jalannya karena aku juga ingin dia hidup selama mungkin di sisiku. Salael puas dengan jawaban itu. Kia, kamu punya suami yang baik. Status tuannya sebagai pencipta sistem komunikasi penting bagimu, suamimu, dan keluarga kekaisaran di masa depan juga. Pastikan kamu memperlakukan mereka dengan hormat. Kia segera mengangguk dengan ekspresi serius. Siapapun dapat mengatakan bahwa bahkan gadis yang sombong ini takut akan keberadaan Loteng yang adalah kakeknya. Yah, tidak ada seorang pun di aula pernikahan yang berani menyinggung Salael saat ini. Saat itulah pintu aula terbuka saat tamu lain masuk. Begitu Salael melihatnya, ekspresinya menjadi gelap. Itu tidak lain adalah pangeran pertama, Lamares Sasamil. Tentu saja, dia juga dikenal sebagai kakak tertua Salael. Hahaha, adikku tersayang, maafkan kakak tertuamu atas keterlambatannya. Tetap saja, aku tidak akan melakukan hal seperti tidak hadir untuk pernikahan cucumu. Hanya saja aku tidak mendapat undangan. Tidak apa-apa, bagi saya untuk berada di sini. Ryan melihat Lamares menatapnya dengan sedikit ketertarikan. Namun, itu hanya membuat Ryan merasa cukup tertekan. Untungnya, itu hanya berlangsung sedetik karena perhatiannya kembali ke Salael. Salael kemudian mengambil napas dalam-dalam sebelum tersenyum kembali pada Lamares. Hahaha, bagaimana aku bisa mengeluh tentang hal sekecil itu, kakak? Aku tahu betapa sibuknya kamu, jadi aku tidak ingin mengganggumu. Kamu jelas sangat disambut. Upacara pernikahan ini, masih jauh dari selesai. Bab 468 padat seperti batu. Salael dengan cepat menyiapkan kursi untuk Lamares sebelum berkata. Ayo, kakak, duduk, duduk. Mari kita nikmati jamuan makan ini bersama. Lamares tertawa saat dia duduk. Kau tampak senang dengan acara hari ini, bukan? Salael langsung mengangguk. Ini benar-benar hari yang bahagia. Bagaimanapun, dia adalah master formasi jenius yang mendapat tempat ketiga dalam ujian cabang utama guild formasi terakhir. Di atas segalanya, dia adalah murid langsung Droman. Salael memastikan untuk menekankan kalimat terakhir. Namun, Lamares tampaknya tidak terkejut. Itu memang hal yang baik. Aku bertanya-tanya mengapa salah satu cucu perempuanku tidak seberuntung ini. Untungnya, cetak biru sistem komunikasi sudah ada di tangan keluarga kekaisaran. Salael memahami makna tersembunyi di balik kata-kata itu. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa memiliki Droman sekarang tidak akan membantunya sebanyak yang dia pikirkan. Hahaha, memang, itu adalah hal yang baik bahwa setiap orang dapat memiliki akses ke sana.
Tapi siapa yang tahu apa yang bisa dihasilkan oleh formasi Master Droman dan muridnya di masa depan, kan? Saya sangat menantikannya. Lamares tertawa, tidak mempermasalahkan itu sama sekali. Setelah itu, dia menatap Ryan. Hei nak, bagaimana dengan ini? Meskipun kamu sudah menikah dengan cucu saudara laki-lakiku tercinta, aku tidak keberatan menerimamu. Sebagai pangeran pertama, aku yakin aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Salael mengeluarkan batuk ringan saat dia menjawab. Kakak, kamu tidak boleh bercanda di saat seperti ini. Lamares menggelengkan kepalanya saat dia berkata. Aku tidak bercanda. Sebagai kakak laki-lakimu, mengapa aku tidak membantu cucu menantumu? Kamu seharusnya senang karena aku begitu murah hati. Lamares terus menatap Ryan. Bagaimana? Aku yakin kamu tidak akan menyesal menerima tawaran ini. Tidak seperti kakakku, aku akan memastikan untuk menunjukkanmu jauh di dalam urusan keluarga. Fakta bahwa kamu berhubungan dengannya tidak menggangguku di semua. Salael menyipitkan matanya saat dia bertanya. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Lamares tertawa sebelum menjelaskan. Ayolah, adik kecil. Kita semua tahu betapa paranoidnya kamu. Meskipun Ryan memasuki keluargamu, kamu akan tetap membuatnya mengetahui rahasia banyak hal. Aku berbeda. Aku selalu menunjukkan kepada sekutuku apa yang bisa mereka harapkan dariku. Fakta bahwa dia adalah cucu menantumu tidak menggangguku sama sekali. Lamares kemudian menatap Droman sebelum melanjutkan. Master Formasi Droman juga sangat disambut baik. Aku tahu bahwa aturan Guild Master Formasi mengatakan untuk tidak menggunakan nama Guild dalam urusan negara. Tapi asal tahu saja, aku tidak membutuhkannya sama sekali. Aku hanya membutuhkanmu dan muridmu. Tidak perlu meminta persekutuan formasi untuk melakukan apapun. Ekspresi Salael menjadi gelap saat dia membantah. Kamu salah, kakak. Karena Ryan adalah bagian dari keluargaku, aku juga tidak perlu menyembunyikan banyak hal darinya. Namun, aku pikir kamu terlalu terbuka. Tidak akan mengejutkan jika seseorang menikahmu dari belakang di masa depan. Tentu saja, adik laki-lakimu berharap hal seperti itu tidak pernah terjadi. Droman menggaruk bagian belakang kepalanya sebelum berkata. Ahem, orang tua ini berterima kasih atas minat pangeran pertama dan kelima pada keterampilannya yang sedikit. Namun, aku tinggal di pihak persekutuan formasi untuk saat ini, jadi aku tidak bisa terlalu terlibat dalam urusan ini, lagi pula, atau pemimpin persekutuan akan memarahiku. Baik Lamares maupun Salael tidak menganggap jawaban itu mengejutkan. Keduanya tahu bahwa jalan menuju Droman adalah melalui Ryan. Yah, mau tak mau Ryan menganggap adegan ini lucu saat dia mencoba menahan tawanya. Jika salah satu dari mereka tahu bahwa dia sebenarnya mendukung orang lain, bagaimana reaksi mereka? Tentu saja, dia tidak bisa mengatakannya sekarang karena keberadaan Kalina masih dirahasiakan. Saya berterima kasih atas tawaran pangeran pertama. Namun, kakek mertua sudah menjelaskan bahwa dia tidak akan menjauhkan saya dari urusan keluarga. Yah, jangan lupa bahwa saya menikahi Kia karena saya mencintainya dan bukan karena sesuatu yang lain, ya. Saya berharap kita semua bisa menikmati hari bahagia ini. Salael tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Kakak, kita telah mempermalukan diri kita sendiri. Itu benar. Ini adalah peristiwa yang sangat menggembirakan. Kita seharusnya tidak membawa kata-kata suram seperti itu ke aula ini. Bagaimana menurutmu? Lamares menghela nafas dengan senyum di wajahnya. Tapi tentu saja, kakak tertuamu terlalu kasar. Ayo, minum. Salael mengangguk ketika mereka mulai minum satu sama lain. Jika tidak ada yang tahu lebih baik, mereka akan berpikir bahwa kedua bersaudara ini benar-benar berhubungan baik satu sama lain. Namun, sebagian besar tamu tidak bisa tidak merasa tertekan pada adegan itu. Yah, Ryan tidak peduli sama sekali. Adapun Rowan, dia bahkan tidak membuang waktu untuk mendengar percakapan sebelumnya. Sebaliknya, dia telah terpaku pada meja makanan penutup selama ini. Namun, dia masih menyipitkan matanya saat memakannya. Makanan penutup ibu lebih baik. Juri, Harmalia, dan Turen juga tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka hanya tersenyum dan pura-pura setuju dengan semuanya. Yang bisa mereka katakan hanyalah bahwa mereka tidak boleh terlibat dalam apapun yang terjadi dengan mereka berdua. Yang pertama dilayani dalam perjamuan adalah dua pangeran. Setelah mereka mulai minum, yang lain akhirnya bisa melakukan hal yang sama juga. Padahal,
Roan benar-benar mengabaikan aturan itu di sudutnya. Ryan dan Kia melakukan hal yang sama setelah mereka melihat para pangeran mulai minum. Ryan mengambil cangkirnya dan menenggak semuanya sekaligus. Sebagai seorang kultivator, hal-hal seperti alkohol jauh dari mampu merusak tubuh seseorang, jadi usianya tidak masalah lagi. Kia mengikuti contoh Ryan dan mulai makan dan minum bersama dengannya. Namun, pasangan itu gagal melihat sedikit perubahan ekspresi di wajah Salael setelah meneguk isi cangkir mereka. Itulah cara terbaik untuk menjamin bahwa pernikahan ini akan sekokoh batu karang. Segera setelah itu, dia tersenyum dan terus minum untuk menghibur kakak tertuanya seolah-olah tidak ada yang terjadi.